Halo teman-teman, jumpa lagi dengan seri Rajingus. Oke, kali ini masih edisi lockdown teman-teman. Saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan seperjuangan saya nih. Baru sekarang ketemu karena dia itu kemarin diisolasi. Isolasi. Ya, diisolasi. Kena lockdown. Saja. Di rumah saja, oke. Dan yang paling hebat teman-teman, selama lockdown itu nambah. Jadi bukan bukan positif dari karena corona, tapi positif karena istri. Positif karena istri. Jadi istrinya tuh positif nambah anak lagi. Jadi lebih rajin. Karena sering di rumah gitu. Karena sering di rumah ya. Kenapa itulah. sering di rumah? Pemerintah yang menyuruh. Berarti KB juga nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Mungkin terlalu sering. Oke, tanggapan mereka mengenai lockdown ini gimana sih? Misalnya mereka lockdown itu, jadi kita itu dibatasi atau gimana? Sekarang itu kan udah ada apa PSBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan? itu penyekatan berskala besar ya. Oke. Jadi tanggapan mereka gimana sekarang? Banyak yang terhambat gak? Atau misalkan merasa dirugikan gak dengan adanya lockdown ini? Secara pribadi saya sendiri, adanya lockdown itu ya sangat merugikan ya. Merugikan dari sisi ekonominya juga. Karena kenapa? Karena mungkin pemerintah menganjurkan tidak bekerja, jadi diam di rumah. Kita mencari uang juga susah. Kenapa? Karena harus diam di rumah. Jadi diam di rumah itu, tapi bantuan dapat nggak? Boro-boro. Kalau mereka sendiri kerja pokoknya itu sebagai guru ya? Ya. Sebagai guru. Udah PNS? Ya. Belum. Berarti yang menggaji siapa? Yang menggaji ya. Kalau lagi kayak gini Mungkin nggak ada ya? nggak ada. Bantuan nggak ada, pendapatan nggak ada, bantuan pun udah belum datang ya sampai sekarang. Bantuan juga kan belum datang ya. Mungkin secara pribadi saya juga masih ada di bawah saya yang sangat memerlukan. Gitu ya. Intinya kalau jangan ke kita dulu lah, ke mereka dulu yang lebih membutuhkan, karena kita seenggaknya masih punya simpanan ya. Iya. Jadi kalau mereka ini yaitu selain masih punya simpanan, banyak sekali simpanannya, ada istri ada apa? Istri kalau simpanan istri ada satu. Barusan mau nyebutin ada, cuma ini nanti di Facebook teh apunten tehnya bisa nonton. Tapi memang dari pengurus KRT-an sempat datang untuk mengajukan bantuan dari dana desa, tapi saya menolak. Bukannya saya menolak rezeki, tapi saya dipikir lagi mungkin yang di bawah. Tapi mohon maaf, mungkin di bawah saya juga banyak sekali yang sangat memerlukan bantuan tersebut. Jadi intinya sebelum kita salurkan dulu ke mereka yang lebih membutuhkan dari kita. Oh, mantap sekali, luar biasa, keren. Oke, terus menurut mereka itu, karena pandangan mereka nih, kira-kira prediksi mereka ini sampai kapan ya, misalkan seperti ini prediksi? Kalau prediksi saya mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau aturan yang harus dianjurkan itu diam di rumah, tapi pada kenyataannya masih beroperasi dengan kesana kemari, itu akan menimbulkan memperpanjang lockdown ini. Tapi ya saya berharap kepada kalangan masyarakat untuk diam dulu di rumah. Jadi nurut dulu ke pemerintah ya. Oke. Jadi intinya kalau ini mau cepat berakhir, nurut dulu ke pemerintah. Tapi mereka gini, yang masyarakat bikin ngeyel itu, kenapa masyarakat suruh diam, tetapi WNA masih bisa masuk. Nah, itu gimana itu? Justru gitu.
Saya juga bingung. Jadi saya juga Jadi bingungnya seperti ini. Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. pulang kampung boleh. Nah itu ya. Jadi intinya Saya juga bingung itu dengan bahasa seperti itu. Gitu. kayak yang sedang viral hari ini ya. Nah, Saya minta maaf, tapi bohong. itu. Jadi saya mau mudik gak boleh, kalau pulang kampung boleh. Nah, itu. Jadi orang-orang sekarang itu bukan mudik, tapi pada pulang kampung. Pulang kampung. Tapi mungkin di sana juga kita juga bisa memahami karena mungkin mereka juga yang di luar kota yang asalnya bekerja jadi dirumahkan. Nah, dirumahkan itu masih mending gajinya itu mengalir. Tapi kalau misalnya tidak digaji, mungkin mereka butuh uang untuk hidup sehari-hari buat makan. Ya di situ juga sebab bingung sih. Sama bingung. Iya. Kerja dirumahkan, pulang kampung mudik nggak boleh. Pulang kampungnya boleh. Pulang kampung. Tapi itu yang saya bingung gitu kan. Saya masih sempat memikirkan itu bedanya mudik dan pulang kampung itu gimana gitu kan. Tapi tetap aja kan orang pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Mudik juga sama berpindah tempat, pulang kampung juga sama. Apakah kalau mudik itu identik dengan banyak orang, kalau pulang kampung sendiri-sendiri? Tapi katanya sih kalau pulang kampung itu dari tempat kerja enggak dari tempat, maksudnya dari tempat lain untuk bertemu keluarga orang tua. Tapi kalau mudik katanya yang bekerja pulang ke kampung halaman rumahnya di gerai. Tapi dasar itu dong salah-salahnya kan kita itu diam di rumah, nggak boleh bepergian gitu kan, nggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Tetap kan yang pulang kampung dari satu tempat pulang ke kampungnya. Yang mudik juga kadang-kadang mudik itu dari suatu tempat di mana dia misalkan hijrah atau misalkan ngerantau, pulang ke kampungnya. Itu mudik gitu kan, bareng keluarga. Cuma kalau istilahnya mudik itu biasanya diidentikan dengan pas hari-hari raya. Contoh pas hari lebaran, tahun baru, itu banyak yang mudik gitu kan. Contohnya ya sekarang juga kan, sekarang kan mau menjelang ke hari raya. Tapi kalau misalkan bukan hari raya penyebutannya, jadi pulang kampung, pulang dulu ke kampung kayak gitu. Jadi nanti balik lagi. Tapi apa bedanya gitu kan? Nggak ada beda sih. Liur benernya banyak kemarin tahu nggak, sempat dengar kasus itu ada yang sempat ngebagiin sembako sampah apa kayak gitu itu YouTuber. Jadi mungkin itu ngeprank ya, tapi kasihan juga sih, maksudnya kasihan ini itu bencong ya. Sebetulnya kalau saya secara pribadi pandangannya ya, bukannya setuju sama dia. Untuk perbuatannya sendiri saya tidak setuju, saya menghujat perbuatannya. Cuman netizen kali ini memberikan sanksinya itu kadang-kadang apa yang dia dapatnya sekarang tuh berlipat-lipat ganda dari kesalahan dia. Kenapa? Sebetulnya sanksi sosial saja dia udah dibenci, udah dicaci sama netizen itu udah cukup gitu kan. Tambah lagi sekarang udah dipolisikan, udah dipenjara, udah ditangkap ya, belum dipenjara, karena belum vonis. Tapi sanksi sosialnya juga dari masyarakat gitu kan. Sebetulnya kalau sisi lain memang dia itu katanya ingin memberikan efek jerak ke bencong-bencong yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Tapi ya gitu kan, berlebihan, keterlaluan. Terlalu berlebihan. Apalagi yang pas itu yang bikin enak itu pas minta maaf tapi bohong gitu. Iya. Kasihan juga ya. Kebayang kalau misalkan gini, mereka jadi takutnya itu kata-kata tapi bohong itu jadi viral. Contohnya seperti gini, nanti misalkan mereka dites, ada orang ke tempat lain dites, ini corona apa enggak gitu kan ya, pas hasil labnya maaf pak gitu kan, Anda kena, udah tapi bohong. Aduh. Benang ayeuna isu kan gajian ya, cek kepala sekolah teh ngumpul kabeh berharap tapi bohong. Aduh, sakitnya tuh di sini gitu. Tapi betul ya, kata-kata itu udah viral sekarang. Kata-kata tapi bohong itu udah viral, bahkan udah masuk ke trending. Ya gini lah, efek lockdown gitu kan. Kemana-mana nggak capruk, diam di rumah gitu kan. Paling ya maksudnya kita kumpul kayak gini tuh karena memang kita tetanggaan, dan sebelum lockdown juga kita udah agak aktivitas kemana-mana ya. Iya.
Kalau saya ke hutan, paling kalau mereka menyeberangi hutan, nambah anak. Jadi kerjanya itu sekarang dari 1 kali 24 jam, sekarang ini 5 kali 24 jamnya. Jadi 1 kali dari sebelum lockdown 1 kali, pas lockdown jadi 5 kali. Oke, jadi akhirnya positif. Dan sebetulnya kan mereka corona itu takut dengan hawa panas. Kalau hawa tubuh kita panas, virus hilang. Ya. Makanya dengan aktivitas seperti itu yang kayak tadi ditambahkan jadi 5 kali, itu kan menguras tenaga dan panas ke tubuh. Ya betul juga. Tapi ya di samping itu ada positifnya juga. Iya. Positif nambah lagi. Nah, positifnya itu nambah rezeki. Rezeki. Nambah biaya juga. Oke teman-teman, nah pendapat kalian seperti apa tentang PSBB dan lockdown ini ya, atau intinya PSBB dan lockdown dan ini sebenarnya? Iya. Cuma beda. Kalau PSBB itu kan penyekatan, maksud penyekatan itu yang dibatasi aktivitas itu ya. Dibatasi aktivitas. Kalau lockdown itu ya kita harus diam di rumah. Oke. Tidak harus kemana-mana. Nah, apa pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar, oke? Nah, saya pamit dulu, cukup sekian dulu. Ini bentar lagi karena mau buka puasa ya. Alhamdulillah tadi kita udah udah apa? Udah diniatkan ya untuk berbuka bersama hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Apa akun IG-nya? Dipromoin. Di akun IG-nya @reka_ahmad. Reka Ahmad ya, buat teman-teman yang penasaran sama teman saya, jangan lupa di follow Instagramnya. Oke, dadah.